Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan video tutorial yang kedua. Tapi sebelumnya saya akan membahas dulu salah satu toolbar yang lupa saya bahas pada video pertama, yaitu yang namanya contextual bar. Nah, misalnya saya klik objek kolom ini ya, ini akan muncul shortcut kecil di sini ya. Ini yang berbentuk bulat, kemudian ada kubus hitam di dalamnya. Ini shortcut untuk membuka yang namanya contextual bar seperti ini. Jadi kalau saya arahkan mouse saya ke sini, dia akan membuka contextual bar. Kalau saya jauhkan mouse-nya, dia akan kembali menutup sendiri secara otomatis. Ya, ini namanya contextual bar. Bisa kita sorong-sorong, kita geser dengan cara klik tahan, kemudian seret ke tempat yang kita inginkan. Ya. Nah, isi dari contextual bar ini tergantung dari objek yang kita select. Jadi akan berbeda-beda sesuai objek yang kita pilih. Bukan saja contextual bar sebenarnya, tapi juga pada isi klik kanan. Jadi kalau saya klik kanan ya, untuk menampilkan menunya, nah isi dari klik kanan dari objek kolom ini, isinya akan berbeda dengan objek yang lain yang saya select. Misalnya, sekarang saya select view-nya, saya klik view, itu ditandai dengan kotak kuning ini ya, kotak orange. Ya, jadi di pinggir-pinggirnya itu akan ada eh, highlight orange sama seperti kolom tadi ya, highlightnya orange. Nah, sekarang view yang saya select, maka contextual bar-nya akan berbeda dengan kolom tadi. Ya, tuh, berbeda kan? Demikian juga dengan klik kanan, kalau yang kolom isinya seperti ini, kalau untuk view, klik kanannya seperti ini. Ya, dan klik kanan ini tidak pengaruh. Saya mau klik kanan di kolom sini tetap isinya sama dengan untuk view. Jadi tidak pengaruh walaupun di mana kita klik kanan, isinya tetap akan seperti itu sepanjang objek yang saya select masih view. Akan berubah kalau objeknya sudah berganti yang saya select. Misalnya untuk grid juga saya select, contextual bar-nya akan berbeda isinya, juga klik kanannya berbeda isinya. Ya, oke itu yang contextual bar dan klik kanannya. Sekarang saya lanjutkan ke pembahasan viewing, view tambah ing, jadi viewing. Ya, itu perintah-perintah yang berada pada toolbar view yang flashing tadi. Jadi dari view list ini sampai ke yang representation dan screenshot. Nah, view ini sangat penting karena namanya dalam pemodelan yang berdasarkan atau berbasiskan visual, tentu sangat butuh manipulasi view-nya agar kita bisa memastikan apa yang kita edit atau modifikasi atau yang setting yang kita terapkan pada suatu objek itu benar-benar sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya, jadi kita bisa lihat secara visual apa yang berubah, apa yang terjadi pada objek yang kita select atau yang kita edit itu sangat dibutuhkan. Akan sangat sulit apabila objek yang kita edit itu view-nya tidak bisa dirubah. Misalnya kita butuh objeknya sedikit transparan agar kelihatan bagian belakangnya dari objek tersebut. Nah, kalau kita tidak bisa manipulasi view-nya, tentu akan menyulitkan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana memanipulasi view. Untuk pertama, saya buka yang view list. Kebetulan di sini masih kosong sehingga kita perlu membuatnya. Jadi cara membuatnya berasal dari perintah sini, new view. Ada yang basic view using 2 points sampai yang terakhir default view of component. Ya. Jadi untuk kalau yang di sini ini view untuk work view-nya. Jadi untuk view secara keseluruhan ini untuk berhubungan dengan plane. Ya, jadi kalau kita ingin membuat view saja dari plane yang ada, kemudian ini berdasarkan partnya saja. Nanti kita akan bahas ya part itu apa. Kemudian ada untuk komponen. Jadi beda ya part dengan komponen itu beda. Oke. Nah, saya mulai dengan basic view. Basic view ini untuk membuat view yang dasar. Kalau saya klik ini akan muncul pilihan pada plane XY apa, XY, XZ atau ZY. Jadi plane-nya, kemudian sumbu tegak lurusnya tentu kalau yang XY adalah sumbu ketiga adalah Z. Kalau XY itu bidangnya, maka sumbu ketiga adalah Y yang tegak lurusnya. Kemudian kalau bidang ZY, tentu sumbu tegak lurusnya ada X. Ya, kalau misalnya saya ambil XZ.
Kemudian koordinatnya biarkan saja. Ini hanya untuk menentukan titik awal dari view kita. Kalau saya create, nah akan menampilkan tampilan yang pada sumbu ZX atau XZ dan yang sumbu tegak lurusnya adalah Y. Nah, jadi kita akan mengedit berdasarkan grid dari view ini, ya. Oke. Ini saya kembalikan dulu. Kalau saya kembalikan ke standarnya atau defaultnya adalah pilih XY 0,0 kemudian create. Maka dia akan kembali ke standarnya. Oke. Lanjut sekarang kalau yang untuk using two points. Nah, using two points ini unik. Kita bisa silang begini ya, bisa secara diagonal untuk melihat suatu view seperti ini. Ya, jadi bisa membantu sekali untuk objek-objek yang perlu kita lihat dari sisi miringnya. Bahkan bisa dari sisi yang lain ya. Hanya saja objek-objek yang kita select seperti tadi itu tidak tersimpan otomatis di bagian sini ya, di view sini, view listnya tidak tersimpan otomatis. Kalau dia tersimpan, itu nanti akan muncul di baris sini, di dalam daftar sini. Kalau sudah ada dalam daftar ini, maka walaupun kita close view-nya, itu bisa kita buka lagi, bisa dipanggil lagi. Kalau yang tidak tersimpan, kalau kita close, maka dia langsung hilang dan tidak. Kalau untuk menampilkannya lagi harus kita buat lagi kayak kayak yang cara yang tadi ya. Kalau ingin kita simpan itu menggunakan view properties. Jadi caranya klik dua kali pada objek view-nya ini, ya sembarang. Nah ini membuka Windows untuk view properties. Lalu kita bisa modifikasi di sini isinya, ya. Lalu kita save as di sini beri nama apa dulu, misalnya sisi miring begitu, kemudian di save as. Lalu itu bisa kita panggil dari sini, dia akan muncul di sini daftar sini ya kalau kita sudah save as. Lalu untuk memanggilnya kita bisa klik view-nya lalu di load. Oke. Nah, itu contoh cara men-save. Nah, saya kalau di saya ini saya tidak save ya, karena biasanya yang bersifat yang seperti ini namanya temporary. Belum akan jarang kita panggil untuk kedua tiga kalinya ya, biasanya sekali pakai saja. Jadi biarkan saja supaya kalau kita close, cara close-nya seperti ini ya, kita close biasa, kemudian dia hilang, nah biarkan saja. Karena dia tidak kita perlukan terus-menerus, hanya untuk view sebentar saja. Ada juga yang 3 point. Kalau 3 point, kalau tadi yang using 2 point itu hanya sumbu X-nya saja yang kita buat, Y-nya otomatis yang garis tiga lurus, dan Z-nya pasti yang ke arah atasnya. Kalau 3 point ini untuk sumbu X dan Y-nya sekaligus dibuat. Saya beri contoh. Misalnya sumbu X-nya saya ingin ke sana, dan sumbu Y-nya saya ingin ke sana. Nah, ini akan jadi seperti ini. Nah, kebetulan ini hasilnya sama saja ya, karena tidak ngaruh, karena X dan Y-nya masih pada bidang yang sama, kecuali kalau misalnya saya agak miring. Oke. Kemudian untuk berikutnya on work plan. Nah, ini tergantung work plan dulu ya. Jadi harus kita bikin dulu work plan-nya. Dari sini kita bikin work plan, baru bisa kita menggunakan perintah ini. Sedangkan yang biasa sering kita gunakan dan di awal-awal biasa langsung diterapkan adalah berdasarkan long grid lines. Jadi view-nya itu akan dibuat berdasarkan sumbu-sumbu grid. Nanti berarti ada view grid A, sumbu A, ada view sumbu B, kemudian arah X-nya sumbu 1, 2, dan seterusnya. Bahkan untuk elevasi nolnya, elevasi Z-nya ke berapa ya, itu akan muncul. Oke, kita lihat long grid lines. Lalu di sini saya ambil create. Nah, di sini muncul semua view langsung otomatis tersimpan, ya. Ini saya tutup. Nah, untuk memodifikasi salah satu, maka bisa dirubah-rubah dari sini. Tapi umumnya jarang dirubah ya, karena tidak begitu mempengaruhi, kecuali ini ada kecualinya. Misalnya kita bekerja dengan dua tata sumbu koordinat. Salah satunya kartesius dan salah satunya adalah koordinat polar atau koordinat kutub. Jadi ada silindernya ya, berbentuk sirkular sumbunya. Sehingga perlu kita pengaturan di sini agar tidak tabrakan view-nya. Ya, tapi kalau cuma satu kartesian seperti ini, sudah tidak usah diutak-atik, biarkan saja. Langsung saya cancel. Yang penting di sini sudah keluar grid view untuk grid masing-masing grid.
Nah, itu kalau saya tampilkan dengan cara saya klik dua kali gridnya, maka menampilkan grid satu. Kemudian saya tutup lagi, klik dua kali pada visible view-nya. Grid A saya tampilkan, grid B saya tampilkan dengan klik dua kali. Menghilangkannya atau mengclose-nya cukup diklik dua kali juga di sini. Jadi dia akan otomatis terclose, tertutup, ya. Bisa juga dengan grid A ini dengan menekan tombol di sini. Mengembalikan, klik, tekan tombol ini. Bisa juga dihapus dengan tombol delete. Sekarang jangan dulu ya, biarkan dulu masih dipakai ya. Eh, Maksimal dari visible view itu adalah 9. Jadi misalnya ini saya tambahkan sampai 9, dari sini 1, 4. Pakai shift ya kalau memilih banyak, atau pakai kontrol boleh kalau berbeda-beda. Jadi kalau berbeda seperti ini pakai kontrol, jangan pakai shift. Kalau langsung berurutan pakai shift. Seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya mau pakai kontrol, itu untuk yang view yang lompat-lompat. Nah, ini kalau saya tambahkan, oh, lebih tadi ya, hanya 9. Oke, ini ada 3, 6, 7. Oh, ini sudah ada yang lain ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh iya, sudah 9 ya. Yang lain saya close dulu, karena yang ini tidak saya simpan. Hanya untuk, apa tadi ya, untuk coba-coba. Yang ini tidak ada dalam grid list ya. Jadi kalau yang tidak ada dalam grid itu, yang tidak ada dalam sini, itu akan bertanda di belakangnya itu ada tanda kurung ya. Itu berarti yang tidak ada dalam view list. Sekarang saya tambahkan ini sudah 3, 5, 7, 8, 9. Nah, tambah satu lagi tidak mau lagi ya, dia hanya sampai 9. Lalu di sini saya atur semua Windows-nya supaya secara vertikal. Nah, tampilannya menjadi seperti ini. Ini saya close sementara. Nah, akan menunjukkan untuk grid C, grid 3, line 8.000, dan seterusnya sampai yang ke 3D. Jadi maksimalnya hanya sampai 9 ya, 3 ke samping, 3 ke bawah, kali 3, 9 ya. Oke. Nah, untuk mengclose-nya secara otomatis, tentu kita pakai dari perintah view list ini ya. Di sini kita close saja satu persatu dengan klik seperti ini. Bisa juga dengan langsung klik tombol di sini, ya. Atau begitu ya, sampai tinggal 3D. Kalau saya sini saya maksimal lagi ya. Oke, itu untuk view list dengan new view-nya ini. Yang ini tergantung dari plan ya. Kalau dia sama dengan yang basic view ini, dengan view untuk yang tadi sudah saya jelaskan, sama dengan yang di sini cara-caranya. Hanya ini bekerja pada plane. Kalau ini bekerja pada view, langsung view ya. Nah, masih ingat ya work plane itu yang mana? Yang ini ya. Work plane yang garis merah ini. Nah, sekarang kita akan ke perintah berikutnya, itu clip plane. Nah, untuk clip plane ini saya butuh ada model dulu ya, karena ada di sini proses untuk memotong suatu objek dalam 3 arah, arah X, Y, Z. Jadi saya ambil dulu model. Ini saya hapus dulu. Saya ambil model saja dari library, sudah ada ya aplikasinya. Itu ada bangunan yang dari baja. Di sini, di sini coba saya lihat. Oh, ini sudah ada ya. Ini saya ambil yang ini saja. Saya klik dua kali ya untuk mengisi parameter yang akan saya pakai. Nah, di sini saya ambil yang 10.000 saja. Untuk di sini 5.000, oke, 6, 1. Oke, biarkan saja data itu. Kemudian untuk partnya, nah ini kita isi profil baja yang kita akan pakai. Saya ambil untuk kolam UC 305, 305, 137. Untuk kolom yang keduanya, saya pakai profil yang sama saja. UC, UC itu universal column. Kemudian untuk raftersnya, itu untuk balok miringnya, pakai balok ya, berarti UB, universal beam. Saya ambil 305, 102, 25, tinggi baloknya dengan tinggi kolomnya saya samakan. Untuk purlins atau gordingnya, saya nggak usah pakai, jadi saya hapus kalau nggak pakai ya. Diagonalnya atau bracingnya biarkan. Ini gable endpoint,
Saya hapus saja. Ya, kemudian untuk post numbernya biarkan saja ini ya kosong, ini karena hanya sekedar pemberian nama. Kemudian ini materialnya saya ambil untuk setelah itu S275. Nanti ini material ini bisa kita edit, kita tambah-tambahkan dari katalog yang pernah saya sebutkan tempat menunya ya. Shortcutnya di mana yang kita perlu klik. Ini bisa diklik begini ya, karena isinya nanti akan selalu menuju ke mutu 275. Ya, oke. Yang ini karena sudah pesan depan, biarkan saja atau dihapus juga tidak masalah. Centangnya jangan dihilangkan ya, karena centangnya itu berarti kalau tidak dicentang berarti dia tidak akan dirubah. Tapi kalau kita centang maka datanya akan dirubah. Parameternya kalau di sini 0,1, ini panjang 10.000, berapa 10.000 tadi ya? Ya 10.000, 10.000, ini 5.000, kemiringannya 0,1 berarti kalau sini 10.000 maka tinggi yang di sini 10.000 kali 0,1 dapat 1.000. Jadi tinggi total 5.000 tambah 1.000 6.000. 6.000 boleh ya, 6.000 saja. Ini tinggi jarak dari asnya ke asnya bracing 100 mili atau 10 cm boleh, biarkan saja lah. Yang di atas ini juga biarkan saja. Nah, gable end dengan for lens kan di sini saya hilangkan, saya tidak pakai, jadi tidak perlu dimodifikasi datanya, biarkan saja apa adanya. Oke, saya modify dulu. Jangan di save as ya, nanti save as-nya itu kalau mau save as ganti nama dulu lalu save as, agar yang standar tidak berubah. Karena ini pengaturan yang tadi itu standar. Kalau saya cancel berarti tidak di save. Dimodify berarti tidak merubah standar ya, hanya mengubah data yang akan kita letakkan sini. Saya klik titik 0,0-nya. Mana dia? Bentar, kenapa belum muncul ya? Coba saya ulang. Jadi saya select ulang dengan seperti ini ya. Objeknya. Oh, saya tidak tarik mungkin tadi ya. Oh, sudah ya. Oke, ini saya cancel saja. Sekarang ini sudah muncul. Nah, ini adalah objek. Karena kalau saya klik salah satu, maka semuanya terselect sekaligus. Karena dia masih bersifat objek. Satu objek ya. Atau satu komponen. Nah, kita bisa mengklik salah satunya dengan merubah pilihan sini, select component, kita ganti dengan select objects in component. Jadi kalau kita aktifkan yang ini, objek yang di dalam komponen bisa saya pilih, bisa saya klik atau saya select. Oke, tapi nanti ini untuk sementara saya akan explore dulu karena nanti ada sedikit operasi apa menjalankan manipulasi view ya. Nah, di sini saya explode seperti ini, klik kanan, kemudian explode. Nah, ini kalau kita klik satu persatu, dia sudah terpisah menjadi satu elemen yang terpisah-pisah ya. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke clip line ya. Saya ambil perintah clip line, kemudian saya klik bagian sisi sini, klik sekali dulu, kemudian bagian atasnya yang dari arah atas, tunggu berubah dulu kursornya sampai berbentuk. Nah, seperti ini ya, ini sudah dari atas ya ke bawah. Saya klik, kemudian yang ini untuk ke arah samping. Jadi harus digeser-geser mouse-nya sampai ketemu sisi yang kita butuhkan. Nah, ini sudah ya. Oke, dari samping kiri. Nah, kemudian saya interrupt ya. Lalu untuk membuat potongan plane-nya atau clip plane-nya itu kita klik guntingnya, kita geser ke bawah seperti ini. Dan juga ini klik guntingnya seperti ini. Boleh langsung diklik, tahan, jangan dilepas, lalu digeser. Geser-geser seperti ini. Boleh cuma klik sekali, itu untuk mengaktifkan ya, klik sekali itu untuk mengaktifkan, kemudian klik tahan untuk menggeser-geser. Nah, kalau langsung diklik tahan juga bisa, seperti ini. Nah, ini namanya clip plane ya. Sekarang untuk menghilangkan icon gunting ini atau menghilangkan clip plane-nya, cukup dengan klik sekali clip plane-nya, lalu tekan tombol delete. Maka hilang clip plane untuk sisi sebelah kanan ini. Untuk menghilangkan semuanya sekaligus bisa dengan cara clip plane, klik yang di bawah ini, kemudian delete all clip planes. Langsung hilang semua ya. Oke, itu adalah clip plane. Nah, ini work area.
masih terbatas sampai sini. Jadi ini saya misalnya kita perlu memasukkan semua objek ke dalam work area. Maka dari work area ini saya pilih eh, to enter model in all view ya. Ini saya aktifkan. Maka semua model akan masuk ke dalam work area dengan cara work area-nya diperbesar sampai batas keluar pada sekian jarak sekian pixel ya dari objeknya. Oke. Kemudian work area yang lainnya juga bisa kita sesuaikan dengan misalnya hanya sesuai dengan selected view. Jadi tergantung view yang akan kita select ya. Misalnya saya ambil, kemudian saya klik view dari sini ya. Mana dia? Oh iya, work area-nya sudah ya. Ini karena view-nya maka work area-nya seperti ini juga ya. Jadi sama dengan tadi. Saya ambil saja yang selected part ya. Jadi misalnya saya ambil part ini, kemudian work area saya ambil selected part. Maka hanya part bagian ini saja yang akan dibuat work area-nya. Untuk mengembalikannya tentu kembali klik yang di sini ya, akan dikembalikan. Bisa juga satu beberapa panel sekaligus, misalnya untuk ini saja. Saya work area sambil yang selected part, maka hanya sebagian saja ya yang ditampilkan. Itu cara untuk juga untuk meng-hide sebagian objek yang kita tidak perlukan atau kita hati-hati agar jangan sampai kita nggak tersengaja select atau terklik lalu tidak sengaja terhapus dan lain-lainnya. Jadi bisa untuk fungsi di meng-hide juga ya. Saya kembalikan. Nah, itu adalah perintah untuk work area. Sedangkan perintah redraw ini untuk mengembalikan layar atau membersihkan layar dari garis-garis bantu yang eh, sifatnya hanya temporary. Misalnya dari edit sini ada perintah measuring, jadi untuk mengukur, tapi bukan dimensioning ya, hanya untuk mengukur. Dia kalau kita print dalam bentuk drawing, measuring ini akan hilang ya, tidak akan muncul dalam gambar. Walaupun dalam objek masih kelihatan. Nah, contoh ini misalnya saya ambil untuk horizontal distance ya. Saya ambil, kemudian saya pilih seperti ini untuk mengukur sini. Kemudian klik ketiganya di sini. Nah, ini untuk horizontal distance-nya ya. Saya kembali ke view. Untuk menghilangkan garis ini, untuk menyusun tadi, maka saya ambil redraw. Maka hilang ya. Atau bisa dengan klik kanan pada view, diselect dulu view-nya, kemudian klik kanan, redraw view. Oke, itu untuk redraw, kemudian work plan. Nah, work plan ini yang penting ya, karena work plan ini yang sangat membantu kita sekarang untuk bekerja. Pertama adalah work plan tool. Nah, kalau yang ini kita membuat work plan baru dengan memanfaatkan objek yang sudah ada. Contoh, saya klik perintahnya. Sekarang saya akan membuat work plan yang sejajar kolom ini ke atas. Kita lekatkan ke sisi kolom sini, lalu diklik, maka akan membuka work plan baru. Kalau yang sebelahnya lagi ya seperti ini, nah, ya. Kalau objeknya masih satu-satu buah ya masih enak ya. Tapi kalau misalnya objeknya sudah numplok di situ, sudah banyak objek, misalnya pada bagian sini, nah ini kadang-kadang menyulitkan mencari titiknya itu susah. Nah, kecuali kita agak geser menjauh dari sisinya ya. Sekarang kalau untuk yang miring sini, nah ini muncul miring ya, dia sudah miring itu. Nah itu bisa juga dari sisi atasnya ya, itu cara cepatnya. Oke, misalnya saya klik di situ, maka itu saya klik dulu ya. Nah, itu sudah muncul work plan baru. Kemudian ini ingin kita simpan ya work plan-nya. Itu bisa dengan cara di sini klik tambah ini. Maaf, beri nama dulu, misalnya miring. Kemudian klik icon tambah ini. Nah, itu sudah tersimpan ya. Sekarang kalau saya kembali dulu ke yang originalnya, yang yang awalnya, maka saya kembali ke model origin. Maka work plan-nya berpindah kembali di sini ya, pada bidang XY. Kalau saya ingin kembali yang ke miring tadi, tinggal dari sini pilih work yang miring tadi. Klik, maka work plan-nya pindah ke sini. Pindah lagi ke yang miring tadi ya. Dan itu tidak terbatas, maksudnya bisa sampai 9 work plan yang kita bikin juga tidak masalah ya. Tapi kalau di tagline ini kalau tidak salah sampai 400 work plan yang bisa kita buat.
Ya 400 ya. Bisa dicek di sini setting, kemudian advance optionnya ya. Untuk model view itu work plan-nya itu bisa tidak salah sampai 400. Nanti dia cari saja di sini ya. Saya untuk takutnya jadi kelamaan cari-cari yang itu. Ya pokoknya ada di sini ya pengaturannya, berapa batasnya. Cuma saya lupa di bagian mana di kalau tidak salah di view sini ya. Cuma dah nantilah ya. Oke. Yang penting tahu saja caranya, oke? Lanjut. Sekarang cara membuat work plan berikutnya adalah yang menggunakan paralel pada sumbu tertentu ya. Nah, misalnya saya klik, saya ambil yang untuk paralel pada sumbu XZ ya. Lalu saya rubah change, maka itu akan berubah seperti ini ya. Bisa juga dengan merubah ke ZY, change akan berubah. Kalau kita ingin bergeser sedikit eh, koordinatnya ya, saya taruh di 1000. Kok 1000 begitu? 1000. Ya, seperti ini. Saya change, maka dia akan bergeser 1000 ke arah sumbu yang tegak lurus dari bidangnya. Jadi X ke arah sumbu X ya, sebesar 1000. Oke. Nah, saya kembali. Ini bisa juga saya simpan ke sini. Saya ganti dengan X1000 misalnya namanya. Saya tambah. Oke. Saya close. Bisa saya berpindah-pindah seperti ini. Karena sudah tersimpan ya. Nah, ini enaknya ada work plan ya. Oke, berikutnya ada work plan perintah lain yang using one point ya. Nah, ini sama dengan work view tadi, cara membuat work area, kemudian juga two point, three point, dan parallel to view plan ya. Nah, ini bisa dicoba-coba nanti. Pada intinya fungsinya sama. Kemudian ada masalah rendering. Nah, rendering ini bukan proses merender seperti halnya di aplikasi yang memang engine-nya itu untuk merender objek. Misalnya seperti tadi saya sudah jelaskan yang uh, V-Ray atau Lumion atau di Unreal Engine dan lain-lain ya, atau di Horizon. Nah, ini beda, ini rendering hanya untuk menampilkan objeknya wireframe, berbentuk wireframe, shaded atau grayscale atau full diberi warna dan eh, yang lainnya akan digelapkan, di apa ditransparankan kecuali objek yang terselect. Kita coba satu-satu ya. Kalau ini saya klik, maka hanya part saja yang akan berubah menjadi wireframe. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan yang di sini. Yang di sini berubah jadi wireframe, ini berubah wireframe kecuali bagian sini. Nah, ini tetap penuh karena ini adalah komponen, bukan wireframe. Bukan part. Juga ditandai dengan ini kerucut ada yang berwarna hijau ini. Kalau ada objek yang berwarna ada kerucutnya seperti ini itu berarti komponen. Oke. Nah, sekarang rendering berikutnya adalah yang partnya shaded tapi masih ada wireframe-nya. Kalau saya klik, maka akan seperti ini. Dia transparan tapi masih ada garis-garis yang putus-putus itu ya, masih kelihatan wireframe-nya. Kemudian ada rendering yang grayscale. Nah, seperti ini. Dia akan grayscale walaupun dia shading tapi tidak ada warna ya. Warna misalnya kayak tadi yang hijau itu hilang ya. Kecuali pada saat mouse kita hover ke situ atau kita lewatkan situ ya seperti ini. Dia akan berubah warna kembali ke warna aslinya. Ya, kalau kita lepas lagi mouse-nya maka dia kembali lagi ke grayscale. Ada berikutnya untuk render ya. Nah, semuanya di render berwarna sesuai dengan warna yang kita tetapkan, tidak terembus pandang, tidak ada garis putus-putusnya. Kemudian ada yang show only selected part. Nah, semuanya menjadi transparan kecuali objek yang saya select seperti itu. Atau yang saya hover mouse-nya ya, seperti ini. Tidak ada wireframe-nya, tidak ada garis putus-putusnya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, itu bisa menggunakan tombol di keyboard.
Kalau yang ini pakai kontrol 1, kontrol 2, kontrol 3 sampai kontrol 5. Jadi cara cepatnya berubah-ubah dari satu view, satu rendering ke rendering lain, kontrol 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke. Yang berikutnya ada pilihan untuk komponen. Nah, sekarang komponennya bisa dibuat-buat dibikin seperti tadi. Ya. Tapi di situ pakai perintahnya itu apa shortcut di keyboard Shift 1, Shift 2 sampai Shift 5. Oke, kita coba. Shift 1 wireframe, Shift 2 shading masih ada garis-garisnya tapi dia sudah transparan. Ini sudah transparan ya, itu kelihatan baut-bautnya di belakang ya. Kemudian Shift 3 dia menjadi grayscale semua. Shift 4 dia full warnanya, dan Shift 5 dia menjadi transparan full kecuali pada yang select objek yang kita select, misalnya seperti ini. Nah, ini akan berubah menjadi warna yang kembali warna asli. Oke, jadi hidupkan sini yang select object in component, maka bisa kita select satu persatu ya. Maaf. Nah, seperti ini. Oke. Nah, itu untuk renderingnya. Ada yang terakhir di sini untuk references. Jadi nanti ada objek lagi yang bernama references. Itu yang saya bahas waktu itu di bagian sini. Nah, objek yang kita insert dalam bentuk reference. Nah, itu bisa kita juga tampilkan view-nya tembus pandang seperti ini ya. Atau ada renderingnya. Oke. Kalau yang pilihan di sini, ini untuk hanya menampilkan komponen isi dari komponen. Itu hanya untuk saya klik seperti itu, lalu saya klik objeknya. Nah, itu akan melihatkan ada tambahan-tambahan misalnya seperti ini, ada simbol untuk baut, simbol untuk las, simbol ini kotak ini, simbol untuk cut line-nya, dan seterusnya ya. Kalau tadi kan tidak muncul, sekarang kelihatan. Oke. Bandingkan dengan sini ya, di sini tidak muncul garis-garis biru tadi ya. Yang ini ada garis biru, itu karena yang di sini saya aktifkan yang show component content ya, isi dari komponen. Oke. Itu sudah selesai. Sekarang nah, untuk bagusnya ini saya kembalikan semuanya ke kontrol 4 ya, dengan shift 4 supaya semuanya kelihatan di render penuh. Kemudian saya redraw view supaya menghilangkan garis-garis hijau tadi ya, garis-garis biru tadi. Karena akan saya lakukan visual ya, visual. Nah, ini yang sebenarnya lebih mirip kepada rendering yang seperti pada engine render ya, seperti di V-Ray atau dan lain-lain ya. Kalau ini saya klik, saya pilih yang all dulu ya, karena ada dua pilihan, hanya selected dan all. Yang pilihan ketiga itu untuk pengaturan mapping dari materialnya. Jadi apakah materialnya teksturnya kita perbesar atau perkecil, atau kita beri sedikit tambahan bumpingnya dan seterusnya ya. Oke, saya visual. Nah, ini hasil dari rendering yang pakai kata asli ya, rendering yang benar ya. Nah, ini kalau kita zoom akan kelihatan sedikit materialnya cukup halus ya. Untuk rotate seperti ini, klik tahan kemudian rotate seperti ini. Bahkan untuk like-nya lumayan bagus ya. Hanya masih agak kasar untuk realistisnya, itu masih agak kasar. Ya, untuk shadow-nya juga ada. Ini ada shadow-nya. Kelihatan ada shadow-nya. Ada namanya mirror apa? Lupa saya, translucent-nya. Oke. Nah, ini untuk visual. Kita bisa bikin animasi dari sini. Nah, ini sudah saya pernah bikin. Kemudian kalau saya jalankan, maka kelihatan seperti ini. Dia akan bergerak dari satu scan ke scan berikutnya dan di-generate pergerakannya ya. Jadi bukan kita yang menggenerate, tapi aplikasinya menggenerate atau membuild animasinya ya. Oke, saya stop saja, lalu saya close. Cukup, nanti dicoba-coba sendiri. Ada yang visualnya itu hanya selected saja ya. Jadi kalau cuma ini yang saya select, kemudian saya visual ini, maka hanya sepotong itu yang akan di visual ya. Oke, itu berguna misalnya kalau kita objeknya atau modelnya sudah merupakan bangunan yang sangat kompleks dan kita ingin merender hanya pada bagian tertentu untuk detailing misalnya. Maka boleh kita select bagian pintu misalnya, kemudian kita render untuk kita produk dalam bentuk laporan, boleh ya.
Karena untuk merender bangunan yang sudah sangat besar tentu perlu RAM yang besar dan kualitas grafik atau graphic card-nya yang cukup tinggi ya. Nah, kita tidak akan bekerja ke arah sana, jadi sudah cukup itu. Lalu saya pindah ke perintah berikutnya adalah switch to 3D or plane. Jadi berpindah dari mode 3D ke mode plane atau mode bidang. Jadi 3D ke 2D. Itu pakai tombol Ctrl P. Nah, ini sudah jadi 2D, tampilan 2D, tampilan 3D. Saya tekan lagi Ctrl P, jadi berulang-ulang ya. Kalau mau balik lagi Ctrl P, kalau mau balik lagi Ctrl P. Itu bukan Ctrl P bukan untuk ngeprint ya. Karena Ctrl P itu ada dua, ada untuk mode modeling, ada untuk mode drawing. Kalau di mode kita berada pada modeling, sekarang kita berada pada mode modeling, maka Ctrl P-nya adalah berpindah dari 3D ke 2D dan sebaliknya vice versa. Kalau pada mode drawing, maka Ctrl P-nya itu adalah untuk printer. Jadi hati-hati di mode drawing, eh, bisa saja Ctrl P itu adalah ngeprint, memprint suatu drawing ya. Tapi di situ juga hati-hati karena di dalam mode drawing nanti ya kita akan bicara mode drawing. Belum sekarang waktunya ya. Oke, saya lanjut ke navigate. Nah, untuk navigate ini harus berada dalam mode eh, perspektif. Saya switch dulu. Jadi ini tampilannya masih ortogonal ya. Untuk merubahnya itu saya masuk dulu ke view properties yang di sini. Maaf, itu untuk fly ya. Untuk navigate ini isinya hanya rotate with mouse, set point, dan pan ya. Oke, kita bahas ke itu dulu. Sekarang ada rotate with mouse. Mau rotate itu ada yang with mouse, ada dengan menggunakan bantuan keyboard. Ada yang full keyboard. Oke, saya mulai dengan yang pertama yang rotate pakai shortcut Ctrl R atau klik di sini. Jadi klik di sini atau pakai Ctrl R sama ya pada maksudnya. Oke, saya misalnya pakai ini. Saya klik dulu titik pusat untuk rotasi yang kemarin sudah saya bahas itu sekarang posisi titik pusat rotasi ada di sini kan. Itu saya tidak mau di situ karena nanti akan berputar jauh. Saya maunya pindah sini titik pusat rotasi. Saya klik dulu, sudah pindah. Lalu klik biasa, tahan, klik kiri, tahan, sambil digeser-geser atau diputar-putar seperti ini. Ya, itu untuk Ctrl R, apa, memutar objek, memutar tampilnya dengan Ctrl R. Ada juga yang untuk memutar tampilan dengan cara tekan huruf tombol Ctrl di keyboard, lalu diiringi dengan tombol scroll, diklik tahan, lalu digeser-geser seperti ini. Nah, perhatikan tadi titik pusat rotasinya di mana? Tadi di sini ya, tengah-tengah sini. Sekarang pindah di sana. Kenapa? Karena pada saat menggunakan perintah Ctrl plus tombol tengah scroll mouse itu titik pusat rotasinya tergantung pada terakhir posisi mouse atau posisi kursor mouse-nya ada berada di mana. Contoh, kalau saya mouse-nya sekarang berada di sini ya, kemudian saya lakukan perintah Ctrl plus scroll mouse, maka titik pusatnya pindah di situ. Dan hati-hati, ini akan mengakibatkan modelnya bisa tiba-tiba hilang dari layar. Akhirnya kita sendiri yang kebingungan. Ada di mana sih, Pak? Kok hilang? Oke. Nah, untuk mencegah jangan sampai terjadi seperti itu, cara merotate yang pakai tombol kontrol dan scroll mouse itu arahkan dulu mouse-nya ke titik yang ingin kita jadikan titik pusat, misalnya di sini, baru lakukan perintahnya, lakukan operasinya. Nah, seperti ini. Oke, jadi arahkan dulu mouse-nya ke tempat yang kita inginkan jadi titik pusat, tekan tombol kontrol, tekan tombol scroll, tahan, lalu putar-putar seperti ini. Oke. Nah, itu sangat harus perlu berhati-hati sekali karena kadang-kadang kalau kita sudah berada dalam mode seperti ini ya, sedang zoom ke arah sini, pada saat kita merotasi dengan mouse-nya tidak kita jaga baik-baik, tidak kita arahkan dengan benar, maka dia akan berputar seperti ini. Kacau. Jadi ke arah mana dia kan? Oke. Jadi perhatikan kembali cara merotate, arahkan dulu mouse-nya, baru lakukan rotate. Bisa juga dengan menggunakan full di keyboard, itu pakai tombol kontrol, plus atas dan bawah, kiri dan kanan. Ke atas memutar ke arah atas sebesar 15 derajat, ke bawah memutar ke arah bawah dengan 15 derajat,
Kalau ke kanan dan ke kiri itu memutar ke arah kiri dan kanan dengan besar 15 derajat. Oke, lanjut ke navigate yang lain yaitu adalah set viewpoint. Set viewpoint ini tidak terlalu penting ya. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan Ctrl R, tentu yang dipilih pertama adalah titik pusat rotasi. Kemudian kalau pakai mouse juga arahkan mouse-nya dulu. Sekarang set viewpoint, saya ambil, saya taruh sini. Lalu saya rotate, ambil dari sini. Apa guna saya pindahkan di sana? Jadi perintahnya agak mubazir ya, tidak begitu berguna. Saya awalnya berpikir seperti itu, tapi ternyata itu sangat bisa masih dipertahankan di Tekla karena pada saat kita bekerja dengan perspektif, maka titik poin itu juga berguna untuk menentukan jarak pandang dari perspektifnya. Ya, so far seperti itu ya, saya belum tahu pasti, nanti kita lihat saja atau dicoba-coba saja. Oke, kemudian ada pan atau panning, dynamic panning ya. Kalau orang Padang bilang paning itu pusing. Pani yang kapal waden paning ya kan. Jadi kalau menggeser kiri kanan itu pakai perintah ini apa? Navigate, pan, klik, kemudian tinggal digeser-geser seperti ini. Atau pakai tombol di keyboard tekan huruf P untuk mengaktifkan pan, tinggal geser kiri kanan atas bawah. Atau pakai tombol scroll mouse, klik saja bagian tengahnya, tahan lalu geser kiri kanan. Atau pakai di keyboard kiri kanan atas bawah ya, sama seperti itu panning juga namanya ya. Lalu lanjut ke zoom, ada zoom in, zoom out, original ada 5 zoom ya. Kalau di AutoCAD lebih banyak, ada zoom extend, zoom all, zoom bla bla bla. Kalau di sini hanya 5, tidak masalah ya. Nah, ada bisa menggunakan mouse, scroll ke atas untuk zoom in, scroll ke bawah untuk zoom out. Bisa menggunakan keyboard, control apa page up, page down untuk zoom in ya, page down untuk zoom out, page up untuk zoom in, page down untuk zoom out ya, itu untuk keyboard. Sekarang untuk zoom in yang di sini berbeda dengan scroll mouse dengan yang di keyboard tadi. Zoom in sini sama dengan zoom window kalau di AutoCAD. Kalau saya klik ini lalu saya bikin window seperti ini di layarnya, maka bagian yang saya kurung tadi itu akan zoom. Ya, berbeda ya, bukan zoom in seperti di mouse ya. Lalu juga ada zoom out, kebalikan dari zoom in. Ini untuk memperkecil. Ya, dia perkecil lagi. Ya, seperti itu ya. Tekan enter untuk membatalkan perintah ya. Kemudian ada zoom original, ini sama dengan zoom all pada AutoCAD untuk mengembalikan semua model, semua ke tampilan penuh ya. Saya klik ini zoom original, kembali lagi ya. Di klik kanan bisa juga zoom, adalah sama semuanya, ada 5-5-nya juga ada. Zoom in, seperti itu. Kemudian zoom original, kembali lagi ya. Bisa juga menggunakan tombol keyboard untuk zoom original atau zoom all itu pakai tombol home. Kembali lagi, kalau lupa bisa pakai home. Kalau berikutnya ada zoom yang previous, itu kalau di tombol keyboard pakai end, kalau pakai mouse tidak ada ya. Kalau mouse ya di scrolling aja terus sampai ketemu dengan yang sebelumnya. Jadi kalau untuk previous hanya ada di keyboard dengan langsung diklik saja di perintah di sini, zoom previous. Zoom previous ada ya N kalau di keyboard ya. Kalau di mouse cuma klik kanan saja zoom previous ya. Tidak ada zoom previous yang geser kiri geser kanan pakai mouse, tidak ada ya. Kemudian ada zoom selected. Zoom selected itu tergantung objek yang kita select. Misalnya saya select ini bagian bawah, kemudian zoom selected ya. Bisa juga menggunakan tombol mouse klik kanan zoom selected. Bisa juga pakai di keyboard itu pakai shift lalu tekan spasi. Shift-nya jangan dilepas ya, berbarengan ditindih, ditekan ya. Oke, itu untuk zoom. Sekarang untuk fly. Nah, untuk fly ini harus dalam mode perspektif. Jadi dari free properties-nya ini saya edit dulu, saya rubah menjadi perspektif, modify. Nah, sekarang sudah perspektif ya, seperti ini. Nah, di sini perhatikan. Kalau sudah perspektif begini, yang
titik pusat rotasinya hilang ya. Karena apa? Karena sudah eh, titik pusat rotasi ini tidak bisa dirubah lagi ya. Maksudnya sudah dalam keadaan perspektif, jadi tidak bisa ditampilkan lagi ya. Oh, masih bisa ya. Kalau kita tekan huruf V, dia masih bisa kembali ya. Oh, itu saya belum coba. Oke. Sekarang kita masuk ke fly. Ini saya putar dulu seperti ini ya. Fly, saya klik, kemudian saya ambil salah satu sudut. Misalnya mulai dari sini. Klik sekali saja lalu disorong-sorong mouse-nya digeser-geser seperti ini. Jadi nanti mouse ini kayak lalat yang sedang terbang mengelilingi objeknya seperti ini ya. Jadi bisa untuk main-main, untuk buat animasi dan presentasi ya. Oke. Nah, itu untuk fly. Modelnya saya kembalikan lagi ke ortogonal. Kenapa? Apa bedanya ortogonal dengan perspektif? Di ortogonal semua yang nampak oleh kita dalam keadaan bentuk yang sesuai dengan ukuran sebenarnya ya. Jadi kalau dia kubus kelihatan kubus. Kalau di perspektif yang kubus kelihatan sedikit jajaran genjang. Kelihatan sedikit berprisma. Ada sisi yang salah satu lebih memanjang dan salah satu bisa kelihatan lebih memendek. Sehingga dalam memodelkan, usahakan jangan dalam mode perspektif karena bisa menipu mata kita ya. Kita lihat itu sudah oke, padahal ternyata dia belum oke benar ukurannya. Jadi sebaiknya untuk memodelkan itu dalam mode orthogonal. Kemudian kalau dalam presentasi atau menampilkan animasi atau untuk membuat eh, animasi tertentu, maka misalnya untuk tutorial maksud saya, baru bisa gunakan perspektif. Saya kembalikan ke orthogonal, oke. Nah, sekarang untuk isi dalam view properties ini ya, akan saya bahas sedikit. Nah, yang di sini hanya untuk pemberian nama, ya, ini untuk berubah sudut dari plane dan 3D-nya. Kemudian ada project projection tadi sudah. Nah, kemudian ada representation. Nah, representation ini eh, fungsinya untuk menampilkan model ini dalam warna-warna yang merepresentasikan sesuatu. Misalnya kita grup berdasarkan jenis material. Maka setiap materialnya kita define dulu warna apa, warna apa, warna apa, kemudian kita pilih di representation, maka nanti akan tampil warna-warna objek ini berdasarkan materialnya. Atau bisa juga berdasarkan eh, tanggal sudah selesai dikerjakan. Dan satu lagi diberi tanggal yang masih masih akan dikerjakan, belum selesai atau sementara sedang dikerjakan. Jadi kita perlu bedakan dan kita tampilkan dalam gambar, lalu kita atur di representasi ini dari objek groupnya ya. Jadi dari sini kita bisa atur ada tasknya, objeknya dan seterusnya, ada bebannya, ada construction objeknya, seterusnya. Juga propertinya bisa kita atur sini, tanggal finishnya kapan. Ini bukan finish ya, ini tipe finishingnya ya, bukan kapan finishnya ya. Tipe finishing dari suatu material ya, suatu part. Ya, ini ada aktual startnya kapan, aktual start, end, finish dan seterusnya ya. Juga bisa berdasarkan kode penamaannya, control numbernya, delivery date-nya, tanggal kapan diantarkan, deliver ke lokasi proyek, ya. Ini kapan ereksinya, misalnya kalau beton kan, maaf bukan ereksi yang aneh-aneh ini ya. Ini maksudnya erection dari konstruksi baja ya. Jangan kemana-mana pikirannya Pak. Oke, nah macam-macam ya. Oke, sini saya close. Jadi caranya kita bikin grup dulu berdasarkan apanya, misalnya berdasarkan tanggal pekerjaannya, kemudian kita save ya, kita save nanti akan muncul dalam daftar sini, yang lalu kita bisa munculkan di sini yang kita sudah buat tadi grupnya, tinggal kita beri warna. Nah, misalnya yang di bawah tanggal 30 Desember warnanya di ini apa? Di atas tanggal 30 Desember nanti kita bikin grupnya warnanya apa lagi, ya. Nanti kalau sudah selesai dibuat, di save as dulu, nanti menjadi punya nama sendiri, lalu bisa kita panggil-panggil dari sini karena yang setelah save akan muncul di sini. Nah, tutorial lebih lengkapnya nanti akan ada
kita bahas sendiri karena agak panjang juga ya cara membuatnya. Kemudian masalah visibility ya. Di sini ada pilihan up and down. Maksudnya up dan down ini adalah jarak dari work plane-nya ke atas itu berapa milimeter yang akan ditampilkan dalam gambar, dalam layar, dalam tampilan ya, dalam view-nya. Kalau down-nya berarti 1000 ke arah down. Jadi jangan diisi -1000 yang down-nya, berarti kalau yang ke arah bawah dikalikan pakai -1000 berarti bukan yang jadi ke bawah ya, malah naik ke atas. Ya. Kalau yang up-nya saya isi minus, dia malah jadi ke bawah. Itu wajar ya, ke atas kita taruh minus, dia jadi ke bawah. Ya. Kalau yang down saya kasih minus malah jadi ke atas. Kenapa? Karena down itu arahnya dia ke bawah. Ya, memang sudah dalam bentuk arah. Jadi kalau 1000 berarti 1000 ke arah bawah plane-nya dan 15.000 ke arah atas plane-nya. Nah, ini bisa kita modifikasi untuk hanya misalnya gedungnya sudah sangat tinggi ya. View-nya ini hanya kita perlu pada elevasi berapa-berapa saja ya, maka kita bisa modifikasi di sini dengan memberikan angka yang sesuai yang kita butuhkan. Nah, kemudian ada display. Nah, display ini yang penting ya. Ini untuk menampilkan suatu objek kelihatan dalam bentuk simbol saja atau ke dalam bentuk yang sesuai ukurannya, terutama yang untuk komponen baut ya, ada holes atau lubang bautnya untuk las weldnya, kemudian untuk construction plans ini nanti ada tutorial sendiri karena ini unik, kemudian ada untuk penulangan. Nah di sini semuanya masih pilihan fast karena masih defaultnya fast. Untuk menampilkan dalam bentuk atau ukuran yang eksak, tinggal pilih yang eksak ya. Kalau fast ini nanti hanya munculnya itu dalam bentuk simbol saja. Jadi di sini bisa kita pakai eksak, bahkan untuk lubang itu ada tambahan slotted holes ya. Slotted holes ini untuk lubang yang bersifat eh, ada pembesaran lubangnya atau ada lubang yang berbentuk miring atau lebih panjang dan seterusnya ya. Nanti kita akan belajar pada materi baut. Juga ada weld ya dan seterusnya. Nah, ini terbagi dua untuk model dan untuk komponen. Jadi ada centang untuk komponen, ada centang untuk model, ya. Oke, di sini tidak perlu saya otak-atik dulu. Kemudian ada object group. Nah, object group di sini untuk visible object group sama saja dengan meng-hide suatu objek, tapi punya perbedaan dengan yang klik kanan di sini. Misalnya objek ini saya select, lalu saya hide dari perintah klik kanan, saya hide di sini ya. Nah, hide yang di sini dengan visible di sini berbeda. Akan saya tunjukkan saja ya, berikan contoh langsung. Misalnya, dari sini saya pilih yang hanya kolom saja yang akan saya perlihatkan, yang selain kolom akan saya hide. Saya pilih kolom, ya, kemudian saya modify, ya. Ini saya tutup dulu yang belakang ini. Saya pilih kolom, saya modify, maka yang perlihatkan hanya kolom saja. Tidak ada lagi kelihatan yang rafter, bahkan untuk komponen yang lainnya misalnya. Nah ini hati-hati ya, ini termasuk, ini masih menyatu dengan kolom, padahal ini adalah komponen ya. Ini adalah komponen, ini adalah kolom, tapi kenapa ini ikut diperlihatkan? Karena ini adalah assemblingnya kolom. Karena nanti ada materi juga tentang assemble, ya, dan ada materi untuk part, ya. Nanti kita akan bahas secara lebih detail. Oke. Nah, sekarang kalau saya select kolomnya 3 di atas ini, seperti ini, maka hanya akan terselect hanya 3 kolom juga. Dengan kata lain, objek lain benar-benar di-hide, benar-benar dihilangkan, disembunyikan dari tampilan, dan kita tidak bisa select seperti normalnya yang lain ya. Nah, sekarang coba ini saya kembalikan dulu ke standar, saya modify. Nah, nah pilihan yang di sini bisa kita modifikasi atau kita bikin custom dari object group sini ya. Dengan cara kita tentukan part apa yang akan kita ambil ya. Jadi berdasarkan part atau berdasarkan name. Kalau propertinya name-nya ada profile-nya, material dan seterusnya. Nah, ini akan berada di propertiesnya part ya. Nanti bisa kita pelajari lagi nanti masalah itu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kalau sudah kita bikin di sini, nanti akan muncul di dalam list di sini.
ya. Itu nanti kita kalau kita mau simpan lagi merupakan suatu properties view yang menurut versi kita, maka di sini bikin lagi nama view, save as, agar suatu saat bisa kita panggil lagi di sini. Ya, jadi setiap apa yang kita lakukan bisa kita customize dan itu akan disimpan dalam khusus dalam folder di mana model kita dibuat. Jadi pada saat kita membuat model yang lain, yang pengaturan di folder ini di model ini tidak akan sama dengan model yang baru ya. Bisa kita panggil dengan kita migrate ya dengan pengaturan sini bisa kita pindahkan atau kita copy ke model yang lain, tapi itu ada cara yang advance ya. Nanti kita belum sampai ke sana, masih jauh ya. Oke, sini saya close dulu, saya modify dulu, sudah selesai, saya tutup ya. Nah, sekarang saya coba modify salah satu kolom ini dengan cara klik kanan sini hide. Nah, ini sudah terhidden ya. Tapi itu pura-pura. Pura-pura karena masih kelihatannya ini masih ada garisnya. Nah, garis ini masih garis kolom tadi, dia hanya berubah bentuk saja dari kelihatan kolom menjadi garis. Jadi kalau saya select begini ya, logikanya harusnya hanya terselect yang browsing ya. Tapi ternyata kolomnya itu juga terselect dengan ditandai di sini ada dua objek yang saya select. Padahal di sini kelihatannya kok nggak ke select Pak, masih cuma cuma ini apa browsing saya. Kalau cuma browsing ini seharusnya cuma satu ya, ini satu objek. Tapi kalau saya kurung begini, kan terkurung juga, kena juga tuh kolomnya kan. Nah, ini di sini muncul dua objek yang terselect. Dengan kata lain, kolomnya tidak benar-benar tersembunyi, dia hanya hilang begitu saja dari mata, tapi dia masih bisa diselect. Nah, itu bedanya dengan tadi yang di free properties, yang visible atau visibility yang ini ya. Oke. Nah, ada cara lain. Nah, untuk mengembalikan yang di hidden tadi itu bisa pakai redraw sini, ya, atau pakai klik kanan pada view pada objek view, lalu diklik redraw view ya. Oke, dia kembali lagi. Sekarang kalau ini saya select, tapi yang akan saya haden bukan kolom ini, tapi yang lainnya, selain dari kolom ini. Maka pakai show only selected, ya. Jadi dia kebalikannya. Nah, seperti ini. Nah, ini lebih kelihatan jelas. Dia tidak di hide, hanya berubah warna. Saya ulang ya, coba lihat. Atau kalian cobalah di rumah sendiri. Nah, kalau nggak percaya, agak aneh ya. Ini saya select, lalu saya ambil show only selected. Nah, hanya kelihatan seperti ini, masih ada. Jadi kalau saya select sebenarnya dia masih ada, masih ke select dua objek ya. Oke, nah itu perbedaan antara hide yang di klik kanan dengan hide yang di view properties ini ya. Oke. Selanjutnya untuk representation itu yang tadi yang ada di view properties juga, yang sini representation sama. Kemudian ada screenshot untuk mengambil eh, screenshot dari model yang kita buat ya. Bisa juga untuk membuat project thumbnail yang bisa kita jadikan thumbnail dari folder kita. Jadi nanti folder tempat kita menyimpan ini bisa dimunculkan dalam thumbnail ya. Oke, caranya bagaimana itu enggak usah dibahas ya, itu bukan suatu pekerjaan yang mempengaruhi kinerja kita ya. Tanpa kita tahu caranya pun tidak masalah ya. Oke, karena nanti durasi videonya jadi panjang sekali. Oke, saya kembalikan dulu redraw. Nah, untuk view saya rasa sudah selesai sampai situ. Ada satu tambahan untuk berpindah-pindah antara view ya. Misalnya ada 3 4 view yang aktif seperti ini. Untuk berpindah-pindah antar view itu pakai klik kanan next window secara cepat ya. Anda juga secara cepat agak lama ya karena bikin pusing ya. Cari-cari kan mending pakai ini ya kan. Tinggal klik saja ini, klik saja ini berpindah-pindah secara otomatis. Kita langsung tahu mau ke grid 2 ya, mau ke grid 1 ya. Kalau yang tadi yang klik kanan next next window masih cari lagi ini view berapa ini? Ini view berapa ini masih masih cari-cari dulu ya. Karena nggak bisa cepat untuk mencari tahu. Mending dari view list tinggal diklik-klik saja langsung berpindah secara otomatis ke grid-grid ke view yang kita butuhkan ya. Oke, dengan berakhirnya dengan sampai apa tadi kata saya? Sampai di situ sudah saya pikir sampai di situ dulu cukup dulu sampai di situ tutorial yang kedua ini. Kalau saya tambah banyak bicara, tambah panjang nantinya, bikin berat-berat besar-besar ukuran videonya, susah uploadnya, susah juga downloadnya. Nanti yang susah bukan saya, tapi orang di YouTube-nya ya. Oke, dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.